Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami akan menjelaskan hasil dari makalah kami yang berjudul Sarjana Barat tentang Sejarah Indonesia. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sejarawan Barat lebih banyak mengkaji sejarah Indonesia dibandingkan sejarawan Indonesia itu sendiri? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perspektif dari sejarawan-sejarawan Barat tentang sejarah Indonesia. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat dan juga titik terang kepada semuanya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian sejarah Indonesia. Pengertian kata sejarah dalam bahasa Indonesia adalah sama dengan pengertian kata history dalam bahasa Inggris, yaitu continuous methodical record of public events, study of growth of nations, whole train of events connected with nation, person, thing, etc. Yang artinya, catatan metodis yang berkesinambungan tentang peristiwa-peristiwa publik seperti studi tentang pertumbuhan bangsa-bangsa, seluruh rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan bangsa, orang, benda, dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut dapat dikatakan dengan tegas bahwa yang disebut dengan sejarah adalah 3 hal yang bulat. Yang pertama, yaitu kejadian-kejadian peristiwa yang seluruhnya berhubungan dengan yang nyata di dalam manusia sekitar kita. Kedua, yaitu cerita yang tersusun sistematis dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa umum. Lalu yang ketiga, yaitu ilmu yang bertugas menyelidiki perkembangan negara-negara, peristiwa-peristiwa, dan kejadian-kejadian pada masa lampau. Berbagai klaim mengenai asal-usul, kedaulatan wilayah, legitimasi pemegang kekuasaan, status pahlawan nasional, siapa musuh dan siapa korban, peran atau nasib pengkhianat dan penjahat, siapa kaum elit dan siapa kaum terpisah, sudah lama menjadi pokok perdebatan sejarah, baik bagi pelaku politik maupun sejarawan itu sendiri. Salah satu penyebab dari perdebatan itu adalah karena perselisihan pendapat mengenai bagaimana masa lalu sebaiknya ditampilkan dan fakta diciptakan. Trowilot pernah berkata 1 dekade lalu bahwa permainan kekuasaan dalam penyusunan narasi-narasi alternatif diawali dengan penciptaan fakta maupun sumber. Jadi, sejarah tentang apa yang terjadi dan sejarah tentang apa yang dikatakan telah terjadi adalah 2 dimensi dari penulisan sejarah. Dan 2 dimensi tersebut masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Lalu, apakah sejarawan lokal dapat menulis sejarah lebih baik daripada sejarawan asing? Banyak sejarawan barat yang dianggap Eropa sentris dalam pendekatan mereka. Sedangkan sejarawan lokal dianggap lebih mengerti realitas sosial di dalam lapangan. Apakah dikotomi ini dapat dipertahankan? Lalu, sering juga disinggung aspek praktis dalam penelitian sejarah. Dikatakan bahwa sejarawan asing mempunyai lebih banyak dana, perpustakaan yang lebih baik, dan juga lingkungan intelektual yang lebih luas untuk melakukan penelitian. Sedangkan sejarawan Indonesia tidak mudah menjangkau semua hal tersebut. Namun, ada juga faktor-faktor yang menghambat penelitian dari sejarawan asing. Faktor-faktor itu seperti pengetahuan bahasa lokal yang minim, lalu juga prasangka-prasangka budaya. Sedangkan sejarawan Indonesia mungkin banyak yang memiliki akses ke jaringan internasional. Jadi, sudut pandang, teori maupun metodologi yang digunakan dalam historiografi sangat mempengaruhi kebenaran fakta sejarah yang akan disuarakan dalam penulisan sejarah. Contohnya seperti, jika sejarawan menggunakan cara pandang orientalisme, maka historiografi yang akan dihasilkan akan menyuarakan dominasi atau superioritas barat terhadap ketidakberdayaan atau inferioritas timur, baik sebagai imperialisme maupun kolonialisme. Orientalisme itu sendiri sering diartikan sebagai cara pandang dunia barat mengenai keeksotisan dunia timur. Dengan kata lain, cara pandang orientalisme ini sering digunakan untuk menata ulang, mendominasi, dan bahkan menetapkan kekuasaan barat terhadap dunia timur. Bagi penganut paham ini, orientalisme dianggap sukses dalam menyajikan tulisan sejarah yang apik, karena dapat memberikan gambaran geopolitis ke dalam teks-teks estetika, keilmuan, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan juga filologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai
sarjana barat terhadap sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh sarjana barat yang berperan penting dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu adalah tokoh Dennis Lombard. Beliau adalah seorang sejarawan. Beliau ini juga berperan penting di Indonesia, dan beliau juga telah menerbitkan beberapa bukunya, yaitu yang pertama itu ada buku Nusa Jawa Silang Budaya. Buku ini tuh terdiri dari 3 jilid. Yang pertama itu ngebahas tentang batas-batas pemberantasan. Lalu yang kedua ini Jaringan Asia. Dan yang jilid ketiga ini mengenai kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram. Lalu berikutnya ada sejarawan barat juga, yaitu An Kumar. Beliau menempuh pendidikan sejarah di Melbourne University di Australia. Salah satu bukunya itu tentang Study of Three Babat Tradition. Lalu berikutnya ada Bernard Fleck, sejarawan Belanda. Karya bukunya itu salah satunya itu Nusantara History of Indonesia. Lalu ada sejarawan barat yaitu Thomas Stamford Raffles, tokoh penting juga dalam sejarah kolonial Indonesia. Salah satu bukunya itu The History of Java. Dia juga berperan penting dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Lalu yang terakhir ada John Rosa, seorang sejarawan asal Kanada. Karyanya itu ada di buku yang berjudul The September 30 Movement and Suharto Caught the Tide in Indonesia. Jadi buku ini tuh membahas meneliti gerakan 30 September dan dampaknya terhadap politik Indonesia. Jadi itu tadi para tokoh sejarawan barat yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. Beberapa tokoh tersebut telah berkontribusi besar terhadap perkembangan sejarah di Indonesia tersebut. Pembahasan terkait sarjana barat tentang sejarah Indonesia, kesimpulannya itu sudut pandang teori maupun metodologi yang digunakan dalam historiografi sangat mempengaruhi kebenaran fakta sejarah yang akan disuarakan dalam penulisan sejarah. Sebagai contoh, jika sejarawan menggunakan cara pandang orientalisme, maka historiografi yang akan dihasilkan akan menyuarakan dominasi atau superioritas Barat terhadap ketidakberdayaan atau inferioritas Timur, baik sebagai imperialisme maupun kolonialisme. Dalam kajian sejarah Indonesia, karya-karya sarjana Barat memainkan peran penting sebagai sumber informasi, sekaligus objek kajian yang perlu dikritisi. Jadi, sejak masa kolonial hingga era modern, para akademisi dari Eropa dan Amerika telah meneliti berbagai aspek sejarah Nusantara, mulai dari struktur kerajaan, sistem perdagangan, hingga dinamika sosial dan budaya. Sebagai objek kajian, karya-karya sarjana Barat dapat memberikan perspektif baru, tetapi juga harus dikaji secara kritis. Baik, itu tadi pembahasan terkait mengenai sarjana Barat tentang sejarah Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.